Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-50. Dan ini masih ada kaitan dengan apa yang kita pelajari kemarin di Yesaya pasal yang ke-49. Di dalam ayat yang ke-14, di pasal 49 kemarin, firman Tuhan berkata seperti ini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ketika mereka berada di pembuangan di Babel, bangsa Israel berpikir bahwa Tuhan sesungguhnya tidak mengasihi mereka lagi. Tuhan telah meninggalkan mereka, bahkan Tuhan telah melupakan mereka. Maka di pasal yang ke-50 ini adalah jawaban daripada Tuhan kepada mereka, sekaligus meluruskan praduga-praduga mereka yang keliru. Coba baca ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Jadi Tuhan memberikan sebuah penggambaran yang sederhana bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah mengusir umatnya. Kalaupun bangsa Israel bisa ditawan di Babel, bukan karena Tuhan yang mengusir umatnya, tetapi karena kesalahan yang mereka buat sendiri. Lalu kemudian Tuhan juga tidak pernah menjual mereka, seolah-olah Tuhan berbuat semena-mena dengan umat yang dikasihinya. Sebab firman Tuhan berkata, sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Karena kesalahan mereka, karena dosa mereka, itulah yang menyebabkan hukuman itu. Coba pikirkan analogi yang sederhana ini. Jika anak Anda tidak bandel, menurut, baik-baik saja, apakah dengan tiba-tiba Anda akan mengambil tongkat dan memukul anak Anda? Tentu saja tidak. Hanya orang tua gila yang melakukan itu. Sebab tidak mungkin, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba kita mengambil tongkat dan memukul anak kita. Anak yang baik, anak yang taat, anak yang menyenangkan hati kita. Namun beda cerita, ketika anak kita bandel, anak kita melawan kita, anak kita tidak menuruti apa yang menjadi perintah kita, padahal perintah kita itu membawa kebaikan buat dia sendiri. Anak kita justru mengambil jalan yang berbahaya. Maka kita orang tua perlu melakukan disiplin kepada anak kita. Kita bisa memperingatkan, kita bisa menegur, kita bisa memarahi, atau bahkan kita bisa mengambil tongkat untuk memukul anak kita. Tujuannya satu, supaya berubah. Tujuannya satu, supaya bertobat dan menjadi baik. Maka kalau bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel, bukan Tuhan mengusir, bukan Tuhan menjual umat Tuhan, tetapi sesungguhnya karena mereka berbuat dosa, sehingga perlu kadangkala dirotan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Maka kita juga sama, saudara. Kalau kita menjauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, hidup dalam dosa, menjadi sombong di masa keberhasilan kita, kadangkala Tuhan sudah mengingatkan kita melalui firman Tuhan, tapi rasanya kita menutup telinga, kita menulikan telinga. Oleh karena itu Tuhan pakai yang lebih keras lagi, seorang hamba Tuhan secara langsung mengingatkan kita, tetapi kita masih mengeraskan hati. Kalau sudah seperti ini, Tuhan bisa pakai masalah datang kepada kita, Tuhan bisa menghukum kita. Tujuannya apa? Bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk menjahati kita. Tujuannya supaya kita bertobat, supaya ingat kita begitu jauh keluar daripada jalan-jalannya Tuhan. Maka di dalam ayat yang kedua, mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan daripadaku untuk melepaskan? Tuhan ketika melihat penderitaan mereka, Tuhan sesungguhnya bisa dengan mudah menolong mereka. Tuhan bisa dengan begitu mudah membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Babel. Dan Tuhan sendiri berkata, masakan tanganku terlalu pendek untuk membebaskan mereka, atau tidak ada kekuatan padaku untuk melepaskan? Jelas tidak mungkin. Dengan kekuatan, dengan kemahakuasaannya, Tuhan begitu mudah untuk memulihkan Israel.
Baca lagi. Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Hanya dengan hardiknya saja laut akan menjadi kering. Berarti dengan begitu mudahnya Tuhan memulihkan Israel karena kuasanya yang sangat besar itu. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Kalau hari ini kita melenceng dari jalan Tuhan, Tuhan menegur kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menghukum, mendisiplin kita. Ingatlah, Tuhan begitu mudah untuk memulihkan kita. Sebab Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya masalahnya di sini, ketika Tuhan datang, kenapa tidak ada kita? Dan ketika Tuhan memanggil, kenapa kita tidak menjawab? Hari ini Tuhan kembali memanggil Anda, memanggil saya. Tuhan datang kepada kita dengan hati yang penuh kasih. Dia tahu masalahmu, Dia tahu pergumulanmu, dan Tuhan ingin memulihkan keadaan. Mari sambut uluran tangan Tuhan. Kalau memang kita sudah menjauh daripada Tuhan dan kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, hari ini mengakulah di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan izinkan Tuhan memulihkan keadaan kita. Sebagaimana Tuhan memulihkan Israel, hal yang sama sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan berkati.